Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan solehah. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 8, subtema 2, muatan IPS. Mengidentifikasi jenis usaha perseorangan. Usaha ekonomi yang dikelola perseorangan biasanya memiliki modal terbatas, sehingga jenis barang yang dihasilkan pun juga terbatas. Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dapat dinikmati sendiri oleh pemilik. Meskipun memiliki modal terbatas, usaha perseorangan dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Beberapa contoh usaha perseorangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, usaha pertanian. Usaha pertanian biasanya dikelola secara perseorangan. Sebagian besar petani memiliki lahan dan modal terbatas, sehingga usahanya hanya menghasilkan satu jenis hasil tanaman saja. Misalnya, petani penghasil jagung. Saat musim panen tiba, petani dapat menikmati keuntungan hasil panen tersebut sendiri. Hal tersebut merupakan salah satu kelebihan usaha perseorangan. Yang kedua, usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola perseorangan biasanya membeli barang dalam skala sedang untuk dijual kembali kepada konsumen. Contoh usaha ini adalah warung. Pemilik warung dapat mengembangkan usahanya menjadi besar dengan keuntungan yang ia peroleh. Yang ketiga, usaha jasa. Usaha jasa yang dikelola perseorangan biasanya berskala sedang dan skala kecil. Usaha jasa hanya dikelola oleh pemilik dan biasanya memiliki sedikit pegawai. Modal terbatas membuat pemilik usaha tidak memperkerjakan banyak pegawai untuk membantu mengelola usaha. Contoh usaha jasa yang dikelola perseorangan yaitu bengkel dan salon. Kemudian yang keempat yaitu industri. Industri perseorangan biasanya dikelola secara sederhana di rumah. Pegawai yang dipekerjakan adalah masyarakat sekitar, dan barang yang dihasilkan biasanya terbatas pada satu jenis barang, misalnya industri anyaman. Menjelaskan jenis-jenis usaha kelompok. Selain usaha yang dikelola perseorangan, ada juga usaha yang dikelola secara kelompok atau bersama. Usaha kelompok biasanya dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Usaha kelompok memiliki modal besar yang berasal dari beberapa pemilik sehingga mampu menghasilkan barang atau jasa yang beragam jenisnya. Beberapa contoh usaha kelompok yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah usaha ekonomi yang sebagian besar modalnya berasal dari negara. Tujuan pendirian BUMN adalah melindungi kepentingan rakyat, yaitu pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan. Contohnya adalah Badan Usaha Penyedia Fasilitas Umum. Yang kedua, firma.
Firma adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang sudah saling mengenal. Perkembangan sebuah firma merupakan tanggung jawab para anggotanya. Contohnya adalah firma hukum. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer dikelola oleh beberapa orang yang terdiri dari anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif merupakan pemilik modal sekaligus bertugas menjalankan usaha. Sedangkan anggota pasif hanya menanamkan modal. Kemudian yang keempat, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha yang didirikan dan dikelola oleh dua orang atau lebih. PT memperoleh modal dari penjualan saham yang dilakukan oleh pemilik PT. Banyaknya saham mempengaruhi keuntungan yang diperoleh oleh pemilik saham. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka keuntungan yang ia peroleh akan semakin besar. Contohnya adalah PT Penerbit Erlangga Mahameru. Yang kelima, koperasi. Koperasi adalah usaha kelompok yang dikelola atas asas kekeluargaan. Modal sebuah koperasi berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota, serta pinjaman dari anggota maupun bank. Tujuan pendirian usaha koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota, serta turut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, maju, dan makmur. Koperasi menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti koperasi sekolah yang menjual perlengkapan sekolah, atau koperasi unit desa atau KUD yang menyediakan bahan pertanian. Oke teman-teman, kelas 5 Granada yang soleh dan soleha, cukup sekian pembelajaran tematik tema 8 subtema 2 muatan IPS pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya teman-teman dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.